Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya masih basah kuyup karena hujan deras. Bonek itu nyambut Persibaya sehingga macet sepanjang dari rumah saya ke Jalan Ayani. Kalau tadi saya bawa mobil mungkin tidak nyampe, tapi alhamdulillah saya ambil keputusan ngambil bawa motor. Jadi hari ini bonek itu masih standby, gak juara padahal ya. Hah? Oh, pantes sampai macet gitu ya. Saya tadi udah bismillah wis, teko gak teko aku nang alamin gitu aja. Engko bahasa kuyup ndelek karya kambing gitu ya. Ternyata karya kambingnya gak ono saiki nang kono. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat seseorang. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Tapi insya Allah masih hujan deras ini. Ya, diniati itikaf saja. Ya, diniati itikaf kan di 10 hari terakhir ya. Ada 6 perkara yang Allah akan mengangkat derajat seseorang itu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu disebutkan yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kalau nyuruh anaknya, semuanya diniati nuntut ilmu karena Allah, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai ke liang lahat. Jadi kalau ceramah kayak gini nuntut ilmu wajib ini. Bukan karena yang ceramah itu bukan ustadznya atau bukan gurunya, bukan kelompoknya terus keluar. Karena saya dapatin hari ini di masjid-masjid Surabaya kayak gitu. Padahal jenggotnya dawa-dawa. Ini gak ngerti adab ini namanya. Ngajinya kurang ngakeh, kurang piknik ini. Dan itu saya dapati di Bontang. Saya kemarin di Bontang. Saya ketemu pimpinan Hidayatullah. Saya ketemu Dewan Dakwah Islamiyah dari Jakarta. Saya ketemu anaknya Abu Jibril, Majelis Mujahidin, lulusan Madinah. Ternyata nama anaknya itu malaikat semua. Nah, yang ketemu itu nomor 2, namanya Muhammad Israfil. Jadi ternyata Ustadz Abu Jibril itu nama anaknya itu ada 11 anaknya itu. Nah, beberapa nama itu dikasih nama malaikat. Makanya pada saat pas saya ceramah di Bontang ketemu beliau itu saya bilang ini, saya tenang hari ini. Kenapa? Saya didampingi oleh malaikat Israfil. Karena di tangan beliaulah trompet itu akan ditiupkan. Jadi yang pertama Allah akan mengangkat derajat seseorang itu karena ilmu yang bermanfaat. Di dalam Al-Quran kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Penjelasan Sayyidina Ali adalah alimu anfusakum wa ahlikum khairan, kata Sayyidina Ali gitu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penjelasan Sayyidina Ali adalah alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Ajarilah dirimu dan keluargamu khairan. Apa khairan itu? Kebaikan. Dan kebaikan itu tidak ada lain adalah dinul Islam. Maka ada kewajiban bagi kita orang tua untuk mendidik diri kita dan keluarga kita, yaitu dengan dinul Islam. Karena perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Penjelasan Sayyidina Ali adalah alimu anfusakum wa ahlikum khairan.
Kenapa ini penting dan kenapa Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan ilmu yang manfaat? Lebih-lebih diajari tentang dinul Islam karena kesolehan orang tua. Kesolehan orang tua maka nanti menyebabkan anaknya juga jadi soleh. Sebab kesolehan orang tua itu nanti akan mengajak keluarganya itu bersama-sama masuk surga. Jika orang tuanya ini soleh, kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, dan ketika dia melihat, loh kok keluargaku tidak ada, istriku, anak-anakku tidak ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia agar orang yang soleh ini minta sama Allah, keluarganya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena kesolehan orang tuanya. Tapi syaratnya apa? Keluarganya tadi itu beriman kepada Allah dan mendakwahkan agama Allah. Maka berarti mengajari agama itu penting. Sekalipun derajatnya itu tidak nyampe sebenarnya. Ya. Misalnya Bapak, karena kesolehan Bapak ini kemudian Allah memasukkan ke dalam surga. Kemudian keluarga kita, istri dan anak-anak kita kok gak ono. Jenengan bertanya sama Allah. Dan jenengan ketika minta, jenengan karena orang yang soleh, karena hanya ada 4 aja di dalam Al-Quran itu yang dimintakan kita ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang engkau beri nikmat? Dijelaskan di dalam surat An-Nisa, yaitu 4, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, dan jalannya para syuhada, dan yang keempat jalannya orang-orang soleh. Lah kira-kira yang pertama, kedua abot apa deh? Pertama, kedua, ketiga abot. Ya sing keempat iki ya. Dan ternyata orang-orang yang soleh ini dikasih oleh Allah karunia yang luar biasa apa? Dia bisa mengajak keluarganya bersama-sama masuk surga. Sekalipun levelnya sebenarnya tidak nyampe. Tapi syaratnya ada 2. Apa tadi? Beriman kepada Allah dan keluarganya dididik untuk mengajak agama Allah. Bagaimana keluarganya yang tidak memenuhi syarat? Tidak bisa. Demikian juga ternyata anaknya yang soleh, bapak ibunya didik anaknya menjadi anak yang soleh. Loh kok anaknya yang masuk surga? Maka anaknya nanti mencari, loh kok orang tua aku tidak ada, kok saudara-saudaraku tidak ada. Maka karena kesolehan anaknya tadi itu, Allah juga ngasih karunia, boleh dia mengajak keluarga-keluarganya untuk masuk surga. Syaratnya apa tadi? Beriman kepada Allah dan mendakwahkan agama Allah. Maka ini jadi penting, teman-teman sekalian. Jadi keluarga yang nanti ahli surga itu keluarga yang mendidik anak-anaknya beriman, mendidik anak-anaknya berjuang kepada agama Allah. Bukan dengan bangganya saya ketemu satu keluarga itu ono sing Kristen, ono sing Katolik, ono sing Hindu, ono sing Islam. Oh, katanya inilah keluarga Nusantara, koplak gini. Jadi kita akan diangkat derajat kita oleh Allah dengan ilmu yang manfaat. Dulu di pesantren itu kan diajarkan di dalam hadis itu kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Au muta'aliman, kalau tidak bisa jadi orang yang mau belajar. Au mustami'an, kalau tidak bisa jadi orang alim, tidak mau belajar, tapi setidaknya mustami'an, seneng nek ono ngaji ngrungokno. Atau kalau tidak bisa muhibbin, jadi orang yang mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi jangan jadi orang yang kelima, kata Rasulullah, fatahluka akan rusak. Wis gak alim, wis gak gelem ngaji, gak gelem ngrungokno. Ono pengajian seneng no bubarno. Iki kebacut kayak gini. Ya masuk ketuane Gus, aku ya Gus, aku gurune Gus, malah ndukure Gus. Ndukure Gus kan kiai. Karena murid saya Gus-Gus di Lirboyo. Jadi dalam hadis itu kun alim, jadilah orang yang alim, diangkat derajat. Nek iso orang yang mau belajar. Jadi di PT Badak itu kalau kajian duhur, kajian subuh sampai 4 kali saya ngisi itu.
ngisi di TV badak, kajian tarawih, itu ada yang bawa buku, rajin sekali. Catat tuh, muta'aliman. Tapi ada yang apa? Mustamian, gak apa-apa masih ngantuk-ngantuk ngrungokno. Masyaallah gitu. Saya kira gak tepak iku mau nek duduk gurune, duduk ustate mau langsung iku nang dindi ternyata. Ya Allah. Atau jadi orang yang muhibbin. Muhibbin tuh gini, dia gak tapek ngerti agama gitu, tapi seweneng gitu. Nyekolano arek-arek iku. Ada seorang bapak ini pernah jadi vice presiden salah satu perusahaan asing di Indonesia. Dia sadar, dia tobat, dia keluar dari perusahaan asing itu. Karena itu perusahaan Citibank, ya, perusahaan bank. Dia sadar bahwa itu, akhirnya kemudian dia keluar. Menduduki vice president, berarti orang kedua kan? Akhirnya kemudian dia tobat itu, dia mau ngaji, tapi kemudian usianya sudah 60-an. Tapi membuat dia apa? Semangat, senang kalau ada anak-anak yang pintar itu dikasih beasiswa. Anak yatim itu diasuh, dibesarkan seperti anaknya sendiri, kemudian dinikahkan, dan itu sekian ratus anak yatim dia lakukan kayak gitu itu. Nggak dimasukkan nanti asuhan, dididik dia sendiri. Kemudian dia bilang, kalau kamu nanti sukses, kamu harus lakukan seperti aku. Kamu harus ingat adik-adikmu yang tidak mampu. Ketika bapak ini meninggal dunia, teman-teman sekalian, kerandanya itu seperti jalan sendiri. Karena yang ngangkat itu adalah ratusan anak-anak yatim yang sudah sukses, yang dulu dia didik, sampai kemudian disekolahkan, sampai kemudian sarjana, sampai kemudian mampu. Itu menangis, sampai dia di kampungnya dijuluki apa? Bapaknya anak-anak yatim. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan orang alim, tetapi orang yang apa? Muhibbin tadi itu, senang sekali. Jadi kalau ada anak yatim itu disekolahkan, dididik seperti anaknya, dididik, kemudian dididik jadi pengusaha, dididik ilmunya, kemudian dikasih tahu semua, kalau kamu nanti sudah sukses, kamu harus melakukan seperti bapak. Enggak penting kamu jadi ketua partai atau tidak, sekarang banyak ketua partai enggak ngurusi rakyatnya kok. Udah disyuting ini. Terus gak apa-apa, rungokno. Allah akan terangkat derajat seseorang itu dengan iman dan ilmu yang manfaat. Yang kedua, gimana? Lanjut apa enggak ini? Lanjut. Kok masih nonton jamai ini? Ya berarti terus nanti udan terus yuk. Allah akan angkat derajat seseorang itu ada 6 perkara ini. Kalau enggak nyampe 6 perkara nanti ya 3 lah lumayan ya. Yang kedua adalah adab yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi adab itu akan mengangkat derajat seseorang. Apa artinya ilmunya tinggi tapi tidak punya adab? Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu satu ketika dia naik onta, dikawal oleh beberapa sahabat. Saat itu Sayyidina Ali menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Satu ketika dia langsung turun dari ontanya. Tahu-tahu dia dekati seorang kakek-kakek yang kemudian lagi duduk di jalan. Kemudian dia mengucapkan salam, kemudian ambil tangannya, dia cium tangannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Ali, siapa tadi? Kata Sayyidina Ali, itu tadi guru saya. Dialah orang yang pertama kali ngajari saya cara menebang pohon. Anda bisa bayangkan, diajari cara menebang pohon. Tawaduknya Sayyidina Ali luar biasa apa enggak? Dia turun dari kendaraannya, ini diumpamakan kepala negara, turun berhenti itu dekati yang ngajari dia pertama kali nebang pohon. Dia mengucapkan salam, dipegang tangannya, dicium. Hari ini banyak ilmu yang tidak manfaat. Sekolah gak lulus, mobilnya kepala sekolah digembosi, mobilnya dipilok, ya, sekolahnya dibakar. Mana repot ini. Adab itu yang luar biasa. Imam Asy-Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik.
Imam Malik itu begitu tahu muridnya sakit, itu disambangi oleh Imam Malik. Dan mendengar Imam Syafi'i mau dikunjungi gurunya itu, dia sudah sakit itu, dia ngambil tongkat itu, kemudian dia sambut gurunya di pintu masuk desa untuk menyambut siapa? Imam Malik, padahal dia sakit. Maka begitu ketemu Imam Malik, kata Imam Malik, loh Syafi'i, kamu kan sakit, kenapa kamu harus nyambut aku sampai di pintu desa? Digandeng oleh Imam Malik. Begitu pulang Imam Syafi'i itu mengantarkan dengan tertatih-tatih. Ini adab. Luar biasa. Kalau kita perhatikan para ulama-ulama kita yang ilmunya tinggi, adabnya juga luar biasa. Hari ini yang enggak ilmunya tinggi, sing gus-gus terkenal itu mau tambah gak genah malah. Gara-gara sering diundang nang Istana Negara itu tambah gak karu-karu. Makanya saya bersyukur tidak diundang Istana Negara. Saya sering nyamperin DPRD, tak samperin mana yang ini? DPRD Jatim ini. Mudah-mudahan diterima. Habis itu nama saya sudah tercantum itu. Di laporan di Bages Bangpol dan di Kapolres. Ini ustadz-ustadz radikal. Maka Anda kok enggak takut Anda ngundang ustadz radikal? Makanya di Bontang kemarin saya katakan, saya bangga dikatakan ustadz radikal. Kenapa? Ramah, terdidik, dan berakal. Karena ternyata kemarin yang diundang-undang semua itu, ternyata ustadz semua yang kenceng-kenceng itu. Ya, itu anaknya Abu Jibril, Dewan Dakwah. Saya pulang, 4 orang dari Jakarta datang. Jadi kemarin itu saya 4 orang, 3 orang Jakarta, 1 orang Surabaya. Nah, satu-satunya dari Surabaya. Saya kembali ke sini, turun Al-Khotot, 3 orang dari Jakarta, 1 orang dari Malang, Andri Kurniawan. Jadi sempat enggak ketemu. Saya naik pesawat, saya jalan darat, dia sudah turun dari Samarinda. Dan alhamdulillah tadi diingatkan oleh Akhinal Kiram, Mas Bambang ini. Jadwal sampean tat, karena tahu saya sudah posisi di Surabaya. Jadi Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan 6 hal. 1 tadi apa? Ilmu yang manfaat. Kalau tidak bisa jadi orang yang alim, jadilah orang yang mau belajar. Kalau tidak bisa tadi apa? Ngrungokno, mustami'an terus dilakukan. Kalau tidak bisa jadi orang yang apa? Seneng, muhibbin, nyukong, apa? Support ono arek-arek, wah kon gak sekolah wis tak beasiswa iki. Ono pengajian disupport begitu. Bukan ono dangdutan disupport. Ono pengajian disupport kan gitu. Ono dangdutan disupport. Dan yang kedua adalah adab. Yang ketiga adalah amanah. Wah iki sing larang nang Indonesia sekarang ini. Ono partai amanah ya gak amanah. Sampai gurune ditendang. Pak itu dong ya. Mudah-mudahan banyak orang tokoh-tokoh Islam itu kembali kepada Islam. Hari ini mengerikan, amanah. Amanah ini Allah akan mengangkat derajat seseorang karena amanah. Apa bedanya jenang sama jeneng? Jenang itu makanan. Kalau jenang itu jatuh masih bisa diambil, dibersihkan dan dimakan, betul? Tapi kalau jeneng itu jatuh sulit untuk dibangkitkan, betul apa enggak? Itu amanah. Masuk diganti jeneng enggak bisa. Ini wonge podo, ya kan? Jadi kalau jenang itu jatuh masih bisa dibersihkan dan dimakan, tapi kalau jeneng itu jatuh sulit untuk maka amanah ini mahal, betul kata Allah. Rasulullah membangun karakter ini begitu luar biasa. Sebelum menjadi nabi, Rasul sudah menjadi orang yang terkenal dengan sebutan dengan apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Gimana? Lanjut? Kalau jangan ngantuk pun bagian nyuting ngantuk. Ada 6 perkara yang Allah akan angkat derajat seseorang. Yang pertama tadi adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah adab yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah amanah.
Yang keempat adalah iffah. Apa iffah itu? Menjaga diri agar kita tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Karena kemuliaan seorang muslim itu adalah terjaganya dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka puasa itu sebenarnya menggembleng kita untuk agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Orang yang memiliki iffah, orang yang mampu menjaga dirinya agar dia tidak berbuat dosa dan maksiat, maka Allah akan angkat derajatnya. Karena tujuan puasa tidak ada lain adalah la'allakum tattaqun. Dan ternyata puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar kita melakukan ibadah puasa dan amalan-amalan Ramadan. Ternyata secara kesehatan teman-teman sekalian, 10 hari awal itu ternyata tubuh kita ini melakukan detoksifikasi. Karena dari 1 tahun itu 11 bulan itu tubuh kita banyak dipakai secara maksimal, betul apa enggak? Dan ternyata Allah kasih istirahat selama 1 bulan. Dan 10 hari di awal itu proses detoksifikasi. Dunia kesehatan itu menunjukkan. Makanya ketika awal-awal Ramadan itu kan bawaannya apa? Lemes, pusing gitu kan. Nanti kemudian dikeluarkan keringat, kemudian dikeluarkan BAB, dikeluarkan kencing. Jenengan coba tahun depan kalau dikasih oleh Allah umur panjang, sebelum Ramadan jenengan cek lab. Ya. Diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Nanti di 10 hari awal Ramadan, ya, jenengan cek setelah itu, nanti kan turun semua. Saya cek ini gula darah saya sudah 125, 130. Kolesterol turun. Yang tidak turun-turun asam urat ternyata. Syaratnya tadi makannya tidak boleh balas dendam. Ya di Bontang itu Dr. Darwis Abu Ubaidah yang dari Dewan Dakwah itu ngajak saya buat nasi kebuli. Dia istrinya dari Pakistan. Dia bikin nasi kebuli. Saya bilang, "Iki apa gak apa-apa tak tenang ae. Gak nek asam urat gitu kan." Nyampe di rumah, "Oh, Abi kok di geret sikile?" Wis biasa. Padahal saya ngicipi cuma 1 mangkok ya. Mangkoknya kecil gitu. Ya karena menghormati teman-teman gitu. 10 hari pertama itu detoksifikasi Bapak Ibu sekalian. Dan puasa itu benar-benar kita menjaga iffah kita agar nanti setelah Ramadan kita mampu meramadankan 11 bulan yang lainnya. Karena Allah akan angkat derajatnya itu orang-orang yang iffah tadi, orang-orang yang muttaqin tadi itu. 10 hari yang kedua itu proses detoksifikasinya melambat Bapak Ibu sekalian. Di 10 hari yang kedua itu tubuh melakukan rejuvenasi, peremajaan sel. Detoksifikasinya melambat, kemudian tubuh mulai melakukan peremajaan sel. Makanya Rasulullah ketika sebelum Ramadan, Rasulullah banyak hadis-hadis yang meminta umat Islam untuk berlatih di bulan Rajab dan Sa'ban untuk banyak puasa. Itu kelebihannya apa? Ketika nanti masuk bulan Ramadan sudah terjadi proses detoksifikasi, sehingga di 10 hari pertama sudah 100%. Tapi kalau tidak lakukan itu, di awal Ramadan itu masih proses detoksifikasi sampai masuk di 10 hari yang kedua. Di 10 hari sudah yang kedua, itu sudah sampai 65% detoksifikasinya. Makanya di 10 hari yang kedua, kita biasanya sudah adaptasi apa enggak? Sudah seperti enggak puasa, bener apa enggak? Sudah enjoy gitu ya. Karena terjadi peremajaan sel. Saya baca itu, ya Allah, luar biasa syariat Islam itu. Lah, di 10 hari yang ketiga, ini 10 hari yang ketiga, ini terjadi apa? Stabilisasi di dalam tubuh kita. Syaratnya tadi, makannya sahur dan bukanya tidak boleh balas dendam. Nek balas dendam ya podo ae. Dan biasanya setelah hari raya, di 6 hari, kita disunahkan 6 hari puasa Syawal kan. Nah itu dalam rangka apa? Agar tubuh kita ini tidak kaget gitu ternyata. Tapi ternyata rata-rata setelah hari raya, banyak penyakit apa enggak? Rumah sakit penuh apa enggak? Karena tadi itu, yes gitu kan. Jadi kalau Anda perhatikan syariat Islam itu begitu luar biasa. Itu namanya hikmatut tasyri'. Kebetulan saya ngajar ilmunya integrasi Islam dan sains. Jadi ternyata kebenaran-kebenaran apa? Temuan-temuan sains itu semakin memperkuat kebenaran Al-Quran. Semakin memperkuat kebenaran An-Nubuwah.
Sehingga saya berani mengatakan Islam itu memenuhi 3 kriteria akidah yang sahih itu. 1, memuaskan akal, yang kedua sesuai dengan fitrah manusia, dan yang ketiga adalah menenteramkan jiwa. Maka pada satu kesempatan diundang di sekolah Satya Wacana Salatiga, sekolah pendeta. Mereka ingin tahu Islam itu kayak apa. Harusnya kita dikasih kesempatan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam untuk menjelaskan tentang Islam. Karena biar tidak salah paham, kita jelaskan secara detail. Sampai jam 3 sore, jam 4 sore, dia bilang cukup Ustadz, kalau diteruskan kami semua nanti akan bisa masuk Islam. Anda bisa bayangkan, Islam itu begitu luar biasa. Hari ini tidak luar biasa karena umat Islam sendiri tidak mau menghargai syariat Islam yang begitu luar biasa. Sementara orang lain, ketika kita jelaskan dengan Islam, bahkan ketika jelaskan tentang konsep akidah, kita jelaskan tentang konsep akidah surat Al-Ikhlas, maka jangan heran Ibu Haja Ireno Handono, Mas Bangun Samudro, ketika akalnya masih waras, maka insya Allah dia bisa masuk Islam. Nah sekarang aneh, banyak umat Islam yang keluar dari Islam bukan karena berpikir tapi karena apa? Harta, tahta, dan wanita. Yang keempat, sudah 4 ya? 5 ya? Wah dicatat pinter ya. Ada 6 di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada 6 perkara yang Allah akan angkat derajat seseorang. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat, yang kedua adalah adab yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketiga adalah amanah, yang keempat adalah iffah. Apa tadi? Menjaga diri agar kita tidak berbuat dosa dan maksiat. Dan yang kelima adalah kejujuran. Hari ini mahal, betul ya? Rakyat ini sudah kerja keras, bayar pajak ya dibayar, betul kan? Ternyata pajaknya dikoyok ngono. Ya. Ayo taruhan, kira-kira berani apa enggak terungkap itu 340 triliun? Kira-kira terungkap apa enggak? Ya, kira-kira kita dagelan tok ae. Ya. Jujur. Hari ini orang jujur dianggap ajur, betul apa enggak? Orang jujur gak mujur, tapi yakinlah kejujuran itulah yang nanti akan mengangkat derajat kita. Allah sendiri yang angkat derajat. Siapa yang bohong pasti akan dihinakan oleh Allah. Becik ke titik Allah ketoro. Betul? Tunggu sajalah. Yang kelima, yang keenam, terakhir, pokoknya apa jari awakmu ya? Menepati janji. Maka hati-hati bagi para pemimpin yang kemarin janji-janji. Kalau Anda tidak menepati janji terhadap rakyatmu, kau akan dihinakan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Di dunia sudah pasti ditampakkan nanti. Betul? Tunggu saja. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.